Harta dan kemasyhuran akan pudar seperti jejak di pasir. Namun, kasih dan kebajikan akan tetap hidup di hati banyak orang. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang engkau perbuat terjadi di luar dirimu. Tetapi orang yang berbuat cabul berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah Bapa, dan bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri, sebab engkau telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan selalu menolongku. Oh Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya. Bersiaplah. Jangan menunda untuk berbuat baik, karena esok belum tentu menjadi milikmu. Tetap berjaga, tetap setia, dan tetap hidup dalam kasih. Saat waktunya tiba, jangan sampai kamu tidak siap. Kalau kau simpan kebencian, kepahitan, kaulah yang paling rugi. Karena orang yang simpan kebencian, kepahitan, dia hidup di masa kini, tapi hati dan pikirannya terikat di masa lalu, dan dia nggak akan pernah maju dalam kehidupannya. Hidup hanya sebentar. Waktu tuh berjalan begitu cepat loh, saudara. Tanpa kita sadar tiba-tiba udah tua aja gitu, saudara. Iya kan? Saya banyak disakiti orang, banyak orang mengecewakan. Tapi kalau saya boleh sukacita, saya boleh bisa ketawa di depan saudara, karena saya berusaha untuk pilih-pilih apa yang pantas dalam hati saya. Saya nggak mau rugi hanya karena kepahitan diam dalam hati. Saudara bilang, Pak, rugi enggak. Saudara kalau simpan kebencian, kepahitan, orangnya happy-happy, orang yang saudara benci lagi happy-happy. Nah, kita di gereja nyanyi, pujian, penyembahan, tapi karena masih simpan kepahitan, akhirnya apa? Sesak napas. Nyanyi, asam lambung naik, sampai iblis saja lihat kita, kasihan, udah nggak usah ngomong, kasihan. Dia bilang sama teman, nggak usah ganggu, kasihan. Tega. Malaikat dari pojok liatin kita, cuma bisa iya, iya, iya. Kalau ke gereja, hargai hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng hadirat Tuhan, saudara. Alkitab bilang ketika kemuliaan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Beberapa nabi bilang mereka lemes kayak orang mati. Pucat mukanya kayak orang mati. Gak bisa bangun, mukanya tersungkur ke tanah. Gak bisa natap, gak bisa melihat. Cuman bisa bersujud, gak bisa ngangkat kepalanya. Kemuliaan Tuhan kabut. Berat. Besar. Jangan anggap remeh hadirat Tuhan. Datang ke gereja jangan telat. Masa Tuhan yang nungguin kita sih? Tadi tuh kayak dokter tadi. Kita ke dokter bisa. Janji dokter jam 5, kita datang dari setengah 5. Kenapa ngapain sih buru-buru banget? Ya kan tensi dulu. Kan nanti ambil darah dulu. Tapi kita sama Tuhan, suruh Tuhan yang nungguin kita. Nyampe depan, denger, udah capek-capek lari-lari, ternyata baru lagu, masih nyanyi. Lah katanya nyanyi ada kuasa dalam pujian. Bukannya suka nyanyi, diberkatilah kau Tuhan dengan pujian kami. Tapi saudara pasti dengar baru pujian, baru lagu kedua. Untung. Kok untung? Don't you feel dia duduk di tahtanya menikmati pujian dan penyembahanmu? Hari Minggu, gereja nangis-nangis, aku mengasihimu Tuhan. Kaulah segalanya bagiku Yesus, berjalanlah bersamaku. Yesus pegang erat tanganku, Yesus ku tak mau kehilanganmu. Soalnya lagunya enak banget ya, lagu siapa sih? Lagu baru KC. Lagu baru gereja kita saudara. Doain tahun ini kita bisa rilis album ya.
Amin. Kita bisa nyanyi ku tak mau kehilanganmu. Hari Minggu. Hari Senin, kita selingkuh lagi sama dunia. Hari Senin, kita selingkuh lagi sama dosa kita. Sama ego kita. Sama amarah kita. Sama dendam kita. Sama kepahitan kita. Kita selingkuh lagi. Kita taruh lagi ada yang lain lagi di posisi yang terutama. Di gereja Yesus ku tak mau kehilanganmu. Senin sampai Sabtu, uang ku tak mau kehilanganmu.